Oke, silakan Leo. Baik, terima kasih sebelumnya Ibu Eva. Mohon maaf sebelumnya atas kendala. Saya izin memulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu, yang terhormat Bapak Dr. Marhisar Simatupang STH MC, serta Bapak Dr. Yudi Satria RA SE FCMC, dan Ibu Eva selaku dosen pembimbing. Perkenalkan, saya Leonisa Gustiani Nurjaman. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan proposal skripsi saya yang berjudul Pengaruh Kepribadian Extraversion terhadap Self-Disclosure pada Generasi Z Pengguna Second Account Instagram. Mohon izin untuk memulai. Di era digital seperti sekarang, pengguna internet di Indonesia terus meningkat. Berdasarkan survei APJI tahun 2026, jumlah pengguna internet Indonesia telah mencapai 235 juta jiwa atau sekitar 81,72% dari total populasi, dan mayoritas mengakses internet via smartphone untuk komunikasi dan jejaring sosial. Salah satu kelompok pengguna internet yang paling aktif adalah generasi Z, yaitu mereka yang lahir pada tahun 1997 sampai 2012. Generasi ini disebut digital native karena tumbuh dan berkembang bersama teknologi digital. Instagram menjadi salah satu platform favorit mereka yang menempati posisi kedua dengan 25,33% dengan 121 juta pengguna di Indonesia. Yang menarik, generasi Z tidak hanya memiliki satu akun aja, tapi juga memiliki dua akun, yaitu first account yang bersifat publik, serta second account yang lebih privat dan autentik serta lebih emosional. Second account ini mendorong pengungkapan diri yang lebih dalam, namun tingkat pengungkapan diri di setiap individu berbeda-beda. Salah satu faktor yang mempengaruhinya adalah kepribadian. Yang menjadi gap penelitian ini adalah belum ada penelitian yang secara spesifik menguji pengaruh extraversion terhadap self-disclosure di second account Instagram. Kemudian, berdasarkan latar belakang yang telah saya sampaikan, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah apakah terdapat pengaruh kepribadian extraversion terhadap self-disclosure pada generasi Z pengguna second account Instagram. Sejalan dengan rumusan masalah tersebut, tujuan penelitiannya adalah untuk mengetahui pengaruh kepribadian extraversion terhadap self-disclosure pada generasi Z pengguna second account Instagram. Selanjutnya, mengacu pada DeVito 2016, self-disclosure adalah komunikasi di mana individu mengungkapkan informasi tentang dirinya yang biasanya disembunyikan dari orang lain. DeVito mengungkapkan 5 dimensi dari self-disclosure, yaitu amount, yaitu frekuensi dan durasi pengungkapan diri, valence adalah hal positif atau negatif yang diungkapkan, akurasi or honesty, yaitu kejujuran dan ketepatan informasi yang dibagikan, intention, kesadaran dan kontrol dalam pengungkapan, serta intimasi, yaitu kedalaman informasi yang disampaikan. Kemudian menurut Eysenck, extraversion adalah dimensi kepribadian yang menggambarkan individu yang aktif, mudah bergaul, komunikatif, dan menyukai interaksi sosial. Eysenck mengungkapkan ada 7 subdimensi extraversion, yaitu activity atau tingkat energi dalam beraktivitas, sociability, yaitu kecenderungan mencari dan menikmati interaksi sosial, risk-taking, yaitu keberanian menghadapi tantangan dan situasi baru, impulsiveness, yaitu bertindak spontan tanpa banyak pertimbangan, expressiveness, keterbukaan dalam mengekspresikan emosi, reflectiveness, yaitu kecenderungan berpikir mendalam dan introspektif, serta responsibility, yaitu sikap teliti, dapat dipercaya, dan bertanggung jawab. Variabel bebas dalam
dalam penelitian ini adalah kepribadian extraversion yang diukur melalui 7 subdimensi menurut Eysenck, yaitu activity, sociability, risk-taking, impulsiveness, expressiveness, reflectiveness, serta responsibility. Variabel tersebut diduga berpengaruh terhadap variabel terikat, yaitu self-disclosure, yang diukur melalui 5 dimensi, yaitu amount, valence, accuracy or honesty, intention, dan intimasi. Hipotesis dalam penelitian ini adalah tidak terdapat pengaruh kepribadian extraversion terhadap self-disclosure pada generasi Z, pengguna second account Instagram, dan hal alternatifnya adalah terdapat pengaruh yang signifikan kepribadian extraversion terhadap self-disclosure pada generasi Z pengguna second account Instagram. Selanjutnya, penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan desain kausal non-eksperimen dan analisis regresi linear sederhana untuk mengetahui seberapa besar pengaruh variabel X terhadap variabel Y. Populasi dalam penelitian ini adalah generasi Z yang berusia 14-27 tahun, pengguna second account Instagram. Kemudian saya menggunakan purposive sampling, yaitu pengambilan sampel berdasarkan kriteria tertentu seperti termasuk dalam generasi Z, memiliki second account Instagram, aktif menggunakannya, dan telah menggunakannya minimal 1 tahun. Jumlah sampel yang ditetapkan adalah 100 responden. Kemudian saya menggunakan 2 alat ukur, yaitu skala self-disclosure, diadaptasi dari teori De Vito, dan skala extraversion yang diadaptasi dari Eysenck Personality Inventory. Skala dari De Vito ini dengan format skala Likert, kemudian untuk yang skala extraversion dia dengan format ya atau tidak atau skala Goodman. Untuk uji alat ukurnya dilakukan dengan uji validitas dan reliabilitas pada sampel tryout. Kemudian analisis data yang akan digunakan yaitu dengan statistik deskriptif untuk menggambarkan karakteristik datanya, uji normalitas dengan Kolmogorov-Smirnov, dan uji regresi linear sederhana untuk menguji hipotesis penelitian. Penelitian ini akan dilakukan pada bulan Juni sampai Juli 2026 secara daring dengan menyebarkan kuesioner online kepada responden. Demikian presentasi proposal skripsi ini dapat saya sampaikan. Secara singkat, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah kepribadian extraversion berpengaruh terhadap self-disclosure pada generasi Z pengguna second account Instagram dengan menggunakan pendekatan kuantitatif dan analisis regresi linear sederhana. Atas perhatian Bapak dan Ibu semuanya, saya ucapkan terima kasih. Mohon maaf bila terdapat kesalahan atau kekurangan. Saya terbuka atas masukan dan saran serta kritik untuk menyempurnakan penelitian ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sebelumnya bisa dipersiapkan untuk dan ininya ya, catatannya ya. Oh iya, baik Ibu. Sudah, Leo? Sudah? Record sudah? Oh, bilang dong. Oh iya, Saya sudah menunggu di-record, nih. Ibu. Oke, baik. Baik, untuk selanjutnya akan ini ya, diberikan masukan dan pertanyaan dari dosen penguji 1 dan dosen penguji 2, ada Dr. Mahisa dan Dr. Yudi Satria. Baik, dipersilahkan Pak Hisar. Baik, izin ya Bu Fa. Selamat pagi, Leonisa. Pagi, Pak. Oke, suara saya clear ya di kamu? Clear, Pak. Oke, baik. Selamat ya sudah sampai ke tahap ini. Oke, Terima kasih, Pak. Leonisa secara penulisan
Iya. Sebenarnya kamu sudah tepat ya, cuman nanti mungkin kita lebih dalam secara konten. Eh, Leonisa, coba kamu jelaskan self disclosure itu apa ya? Kalau dari saya self disclosure sendiri, lebih kayak ke pengungkapan diri, tapi, bukan cuman tentang, apa ya, tentang yang terlihat, tapi yang disembunyikan dan yang jarang diketahui oleh publik, Pak. Oke. Itu berdasarkan teorinya kamu atau teorinya siapa? Ini berdasarkan teori De Vito yang sudah saya baca, terus, saya, ini kan ulang. Oke. Hmm, Kira-kira nih dari Devito ini, sisi psikologisnya nanti yang kamu akan teliti apa? Eee, Mungkin, lebih ke Ini kan pengungkapan nih, iya pengungkapan. Betul ya? Pengungkapan ya. iya, Kedengaran nggak suara saya, Lenisa? agak putus-putus, Kedengaran Pak. ya. Terus apa sisi psikologisnya yang sekarang udah masih clear nggak? Sekarang udah. Udah ya. Udah. Kamu yang nge-freeze atau saya yang nge-freeze ya? Udah ya. Sudah, Pak. Ya. Maksud saya itu kamu ya. Maksud saya itu gini. Psikologisnya, psikologinya nanti apa ya? Karena kan kalau pengungkapan itu lebih pada komunikasi kan ya sebenarnya. Mhm, iya. Kalau dari sisi psikologis Kalau dari Devito yang kamu sampaikan tadi. iya, kalau dari sisi psikologis, mungkin, lebih, membuat misalkan, generasi Z jadi lebih lega gitu, Pak. Lebih ke, gimana ya, lebih ke katarsis untuk, membuat, orang yang mungkin lagi, apa ya, lagi butuh, tempat untuk mengungkapkan dirinya, jadi nanti Oke. generasi Z-nya lebih Berarti itu dampak ya. iya Dampak dong ya. Dampak dari self disclosure ini yang menurut Devito itu kan sebenarnya. iya, Terus yang kamu akan ukur nanti dari sisi psikologisnya apa untuk dari Devito ini? eee, Kan itu dari dampak. Misalnya nih setelah dia mengungkapkan diri gitu ya, berarti melalui komunikasinya, terus kemudian dia itu lebih tenang, lebih lebih bahagia karena dalam dirinya udah keluar gitu kan dampak ya. Kamu tapi yang akan kamu ukur itu nanti apakah dampaknya atau dari prosesnya? dari dampak ya? Nah, kamu ada teori lain nggak? Ada teori lain nggak yang memang dia lebih ke psikologi gitu? Mmm, Sebenarnya saya, sejauh ini saya lebih mendalaminya untuk di Devito dulu sih, Pak. Hmm. Ini Baru coba deh kamu baca dari Devito itu dia menyampaikan apa? untuk pengertiannya. Iya, ini kan dia buat nih, kalau saya baca dari bab 2-mu ya, Iya jenis komunikasi, ini kan pertama ya, iya jenis komunikasi ketika individu mengungkapkan informasi mengenai dirinya yang biasanya disembunyikan dari orang lain. Berarti kan komunikasi kan sebenarnya. iya. Benar nggak? Terus kamu mau meneliti dari psikologi, psikologinya apa gitu maksud saya. Eee, Apakah dalam jenis komunikasi itu ada sikap? Kalau oh, ada dalam bentuk apa? Gitu. sikap dalam bentuk, eee, pengungkapan dirinya. Ah, emang pengungkapan itu sih kalau komunikasi sih. Oke, maksud saya itu nanti kamu harus coba deh bandingkan dengan apa, karena sebenarnya kalau dilihat dari definisimu kan dia berbicara mengenai komunikasi kan ya, bahwa service closer ini adalah salah satu jenis komunikasi gitu ya. Untuk closer ini kan ada komunikasi yang lain ya, Mhm. benar nggak sih? Oh maaf, di saya freeze.
Di- Freeze nggak sih suara saya, Bu Eva? Freeze tapi Enggak kok ganti. katanya. Berarti kamu deh, Lenisa. Iya maaf ya Pak, kadang freeze kadang enggak suara Bapaknya. Ya, iya, maksudnya gini, coba deh kamu cek di self disclosure. Self disclosure itu kan kamu jelasin di sini udah gamblang ya bahwa inilah jenis komunikasi. Nah, tapi coba deh yang kedua dari Barker dan Gaut ini, dia menjelaskan apa nih di dalam self disclosure ini? Kalau Barker dan Gaut menjelaskan bahwa self-disclosure merupakan kemampuan seseorang dalam menyampaikan informasi kepada orang lain yang mencakup pikiran, pendapat, keinginan, perasaan, serta perhatian yang dimilikinya. Nah, apakah itu lebih condong nggak, lebih oke nggak kamu gunakan dibandingkan dengan DeVito, maksud saya gitu. Oh, Itu maksud saya, karena kan kalau di atas itu kan misalnya nih kayak si DeVito itu lebih pada jenis komunikasi. Kemudian Masur juga menurut saya lebih pada bentuk komunikasi. Jadi maksudnya itu biar kamu fokus pada inimu, pada psikologimu kalau gitu maksudnya. Nanti kamu coba cek ya. Nggak apa-apa sebenarnya kamu gunakan self disclosure, tapi coba kamu cari teori yang memang dia bisa menggali psikologinya. oh, iya baik Pak, Ya, DeVito itu kan lebih berbicara mengenai jenis komunikasi. komunikasi. Itu yang pertama ya. Terus yang kedua, sebenarnya di dalam tulisan ini kamu menyampaikan bahwa dalam second account itu orang lebih ini ya, lebih bebas mengungkapkan diri gitu kan ya? Iya, Iya ya. Hmm, tapi itu memang nyata nggak sih begitu? kalau dari Kok saya merasa bahwa di second account itu untuk membuli orang, bukan mau mau mengungkapkan siapa dirinya, bagaimana Pak, untuk apa? untuk membuli. Oh, kalau dari observasi saya dan kebetulan saya juga punya second account, kalau dari saya sendiri dan, teman-teman lain yang memiliki second account juga, saya lebih sering, apa ya, lebih sering membagikan membagikan kayak pengalaman atau misalkan saya lagi sedih, saya lebih sering, itunya di second account sih, Pak. Ya, tapi kamu sedih itu kamu menunjukkan siapa dirimu. Iya, saya, kalau untuk di second account jadi sangat lebih terbuka daripada di, si first account-nya gitu. Oh ya, kenapa ya? Kalau dari saya karena, kalau di first account itu untuk, akun saya publik kalau di first account, nggak di private sama saya. Kalau di second account tuh yang bisa saya follow, follow back cuman untuk, orang-orang yang saya percaya aja gitu, Pak. Jadi, yang memang udah saya Jadi di first accountmu itu bukan orang-orang yang kamu percaya. Kok saya malah merasa kalau first account itu adalah keluarga, teman-teman sekolah, teman pekerjaan, gitu. Nggak gitu ya? iya, kalau dari saya dan teman-teman kalau di first account, eee, memang ada keluarga atau teman-teman lama, tapi kalau untuk di second account dia eee, lebih dekat lagi, jadi yang, orang-orang yang memang sudah tahu keseharian kita yang lebih dalam gitu, Pak. Yang misalkan, dia sudah tahu Misalnya itu siapa? Yang tahu keseharianmu lebih dalam siapa? Bukannya orang tua ya? Enggak ya? kalau dari saya sendiri lebih ke teman-teman dekat, terus, teman-teman yang memang sering jadi tempat saya untuk bercerita gitu, Pak. Dan ya, Hmm. Saya mikirnya bahwa second account itu orang-orang membuat second account itu untuk nge-reach orang lain gitu ya, atau nge-search orang lain yang mungkin dia nggak kenal gitu. Saya mikirnya gitu. oh, Di first account itu kan mungkin lebih kaku gitu. Tapi orang-orang yang mengenal saya itu misalnya lebih banyak di first account, malah yang di second account itu adalah orang-orang yang memang yang tidak mengenal malah gitu. Tapi saya bebas melakukan, misalnya ini saya lagi makan di mana, tapi dia nggak tahu identitas saya gitu. Misalnya mau oh, makan di mana terus orang lain lihat, karena saya nggak membutuhkan judging gitu. Misalnya kalau di first account misalnya saya buat di mana terus nanti ada yang judging, ih kok kamu makan di situ misalnya gitu ya. Nah tapi kalau di second account kan kalau orang nggak kenal saya,
Terus saya juga nggak menjelaskan diri saya siapa, kemudian saya, lebih lebih fokus pada aktivitas saya. Pokoknya saya mengungkapkan aja tanpa menuntut respon. Bukan gitu ya sebenarnya? Kalau di second account juga sama sih, Pak. Jadi kita menghindari judging, tapi untuk orang-orang yang sudah dikenal aja kalau dari Mmm. saya dan, teman-teman. Jadi kayak misalkan, kita habis melakukan sesuatu, kalau misalkan, kayak buat apa, buat konten TikTok untuk beberapa orang kan, kalau di TikTok di-upload di first account, itu mereka kayak takut di-judge, "Ih, ngapain sih bikin-bikin konten gitu?" Nah, kalau dari, saya biasanya upload-nya di second account. Jadi cuman ada beberapa orang, yang memang sudah tahu saya bikin itu, terus, eee, dia nggak akan judging untuk, ngomong, "Ngapain sih kamu bikin-bikin konten?" Gitu. Tapi kamu tetap namamu sama? First account dengan second account kamu menunjukkan namamu Leonisa gitu? Untuk orang-orang yang dikenal, tetap ada sama, tapi, mmm, kalau untuk username-nya, agak dibedakan gitu, Pak. Tapi isi isi fotonya sama? Sama. Oh iya. Jadi terus pada akhirnya yang membedakan apa ya first account dengan second account? Saya mikirnya gini deh, saya mikirnya saya menggunakan second account itu adalah saya lebih mungkin lebih lebih garang tapi tanpa menunjukkan identitas saya misalnya gitu. Iya. Bukan gitu ya orang makanya banyak, second account-nya, third account-nya, sampai dengan akun-akun yang lain, bukan gitu ya? Kalau semuanya sama mengungkapkan misalnya nih kamu menjelaskan identitasmu, terus teman-temanmu juga sama dan sebagainya, terus gunanya second account apa gitu selain dari itu? Kalau second account sih Saya yang mikirnya gitu sih kalau misalnya kamu ya, heeh, kalau second account yang selama ini saya pakai sih memang begitu, Pak. Tapi kalau untuk yang, seperti Bapak bilang kayak orang nggak tahu itu saya atau saya nggak ngupload apa-apa, itu biasanya ada di, account lainnya, jadi third account-nya, jadi beda lagi. oh beda lagi. Third Iya. account itu yang gimana lagi emang? Kalau third account, kalau di saya dan teman-teman, third account itu, lebih kayak, eee, misalkan yang seperti Bapak bilang, saya ingin mencari tahu sesuatu tapi tanpa orang lain tahu, biasanya saya akan pakai akun itu. Terus untuk, profilnya juga biasanya, nggak menggunakan foto profil saya sendiri. Sementara kalau untuk di second account masih ada foto saya dan teman-teman, masih ada profil saya. Kalau di third account biasanya, lebih kayak apa ya, eee, kayak foto-foto, mungkin foto-foto yang memang kita ingin bagikan tapi bukan tentang diri kita, tentang, favorit kita gitu, seperti foto-foto misalkan, karakter karakter kartun atau karakter dari, drama Korea gitu-gitu biasanya sih, Pak, kalau dari saya. Itu ada teori yang membahas gitu ya? Ada teori yang membahas atau persepsimu? Kalau third account Hmm. Kalau third account dari saya dan observasi dari teman-teman saya sih, Pak. Tapi, bisa aja teman-temanmu mungkin sama denganmu ya. Jadi Iya. pada akhirnya belum belum saya mikir tadi itu ada teori yang menjelaskan. Oke, nanti mungkin perlu didalami ya, bahwa apa sih, fungsi dan manfaatnya. Karena kalau menurut saya tadi yang kamu bilang first dan second account itu, menurut saya sama. Sama Mmm, kan? Cuman di, di second account-mu misalnya kamu cuman orang-orang terdekatmu, misalnya kayak teman-temanmu gitu ya. Tapi di inimu lebih lebih luas gitu. Tapi menurut saya fungsinya tetap sama, gitu ya. Menurut saya ya, menurut saya. Nanti coba dicari dari teori, sehingga apa yang membedakan secara signifikan. Kenapa ya orang lebih lebih banyak membuli, dan sebagainya itu lebih banyak di, second account-nya, bukan di first account-nya. Karena di second mhm, account itu dia mungkin menutup identitasnya, tapi menunjukkan, ininya, apa, pribadinya yang sesungguhnya. Itu ya. baik, Nah Pak. kemudian, kamu masuk ke variabel berikutnya apa? Kepribadian extraversion. Oke, di dalam extraversion ini tadi kamu mengungkapkan bahwa orang yang, apa nih, yang menggunakan atau lebih sering, self disclosure itu adalah orang-orang yang, ekstrovert ya? Iya,
Kenapa ya? Kenapa sih orang ekstrovert bukannya yang introvert ya? Kalau saya di konsepnya orang-orang yang introvert ya. Karena orang-orang yang ekstrovert itu nggak peduli mau itu gitu tunjukkan bahwa saya mau harus mengungkapkan diri saya gitu. Kalau dia di apa di manapun itu. Kalau yang ekstrovert itu kan tanpa memandang bahwa itu first dan second account. Tapi kalau introvert mungkin menurut saya ya, karena misalnya Hmm. introvert itu dia takut dijudging gitu ya, terus agak khawatir dan sebagainya. Nah, kalau yang ekstrovert ini kamu mau second account, mau first account kan sebenarnya sama aja. Kenapa ya harus yang ekstrovert ya? Dari mana sih konsepnya ekstrovert ini menjadi di second account itu dia lebih bahagia? Kalau, kenapa extrovert-nya, saya pikirnya kan kalau, yang extraversion itu dia lebih, apa ya, lebih lebih komunikatif dan, lebih tadi, untuk aspeknya dia lebih, responsibel, apa, eee, kalau dari saya sendiri mungkin, dia tuh jadi lebih, eee, walaupun dia second account, dia nih lebih, apa ya, maksudnya bisa mempertanggungjawabkan, yang memang dia ungkapkan itu memang benar. Extraversion itu apa sih definisinya? Kalau dari Eysenck, merupakan dimensi kepribadian yang menggambarkan individu yang aktif, mudah bergaul, komunikatif, impulsif, serta menyukai interaksi sosial dan, stimulasi dari lingkungan luar. Oke, nanti mungkin gini ya, kamu coba lebih menggali lebih dalam. Kenapa bukan yang introvert ya? Kenapa harus yang extrovert gitu? Karena menurut saya extrovert itu dia memang real extrovert ya, misalnya atau yang dominan di extrovert itu misalnya dia akan mau dimanapun itu, nggak perlu harus di media sosial, di kehidupan pribadi pun dia akan lebih apa ya, lebih bisa mengungkapkan dirinya gitu, nggak perlu di second account. Tapi kalau introvert itu misalnya kayak kamu nih, percaya diri ketika kamu berada di second account karena mungkin kamu lebih introvert dibandingkan saya gitu. Kamu lebih kalem, lebih tenang, kamu lebih bisa ngecas energimu ketika bertemu dengan orang-orang yang kamu percaya. Nah, Mmm, kalau saya misalnya extrovert, saya nggak percaya pun saya akan tetap mengungkapkan diri saya kepada dia karena memang karakteristik saya itu begitu gitu. Nah, kamu konsepnya menurut saya tadi saya bacanya itu, oh saya tadi berharap itu di introvert ya, tapi kenapa extrovert gitu. Nah, tapi saya nggak menemukan itu di tulisanmu. Kenapa? mhm, mohon maaf tadi Paham ya maksud nge-freeze. saya, lagi saya? Iya, Iya, kamu yang nge-freeze soalnya. iya, kayaknya internet saya lagi Kamu kamu nge-record-nya di mana? Nggak di sini ya? tetap di layar ini, Pak, kebetulan bisa dari saya. Oh iya, kok saya nggak ada di tulisannya kalau nge-record ya? Oh, saya dari ini pribadi, Pak, kebetulan kalau di tab ada Oh di iya, berarti kalau di pribadi. pribadimu kamu nge-freeze nge-freeze dong suara saya. Iya, Kenapa kamu nggak nge-record di sini aja tadi ya? kalau di tab sudah saya coba, Pak, ternyata nggak bisa. Oh nggak bisa ya? Iya, Kamu kalau online lain kali itu harus persiapin inimu ya, medium. Karena nanti kamu misalnya nge-freeze di sana, suara saya nge-freeze, kamu juga bingung dong, iya, harus Pak. memperbaiki yang mana kalau nge-freeze. Iya, Benar mohon nggak? maaf ya, Pak. Iya. Ya, saya bukan bukan mohon maafnya, tapi maksudnya nanti kamu memperbaiki ke depannya kamu bingung. Nah, maksudnya itu coba kamu gali lagi lebih dalam. Nanti maksudnya kamu belajar deh. Kalaupun kamu mau tetap menggunakan ekstrovert ini ya silakan gitu ya. Kalau kamu menyatakan bahwa itu lebih dominan ekstrovert. Tapi kalau di konsep saya kayaknya bukan ekstrovert deh, tapi lebih pada introvert gitu. Karena introvert itu hanya bisa mengungkapkan dirinya pada orang-orang tertentu yang dia percaya. Nanti kamu belajar deh mengenai ekstrovert dan introvert ya. Gitu. Terus kalau ekstrovert itu ya misalnya kamu nggak saya percaya tapi kita ketemu di mana dan kita say hi dan sebagainya, saya lebih bisa juga mengungkapkan diri saya karena memang kepribadian saya gitu. Saya lebih ini dan sebagainya. Beda dengan yang introvert, makanya kalau kamu coba baca, introvert itu sebenarnya lebih banyak menggunakan malah di second account dibandingkan Mhm. yang extrovert. Karena extrovert itu mau dimanapun dia akan hajar aja gitu ininya. Saya akan mengungkapkan diri saya dan sebagainya. Harusnya gitu sih ya ini saya. Nanti mungkin kamu dalami lagi, nanti bangun dinamikanya tuh bangun bangun konsepnya. Kenapa ya harus yang ekstrovert? Kenapa bukan introvert gitu? Iya, baik, Pak. Itu ya.
Nah, kemudian teorimu tadi siapa? Satu lagi deh, saya sebelum ke Pak Yudi. Untuk kepribadian ekstrovert itu siapa? Eysenck, Extraversion, sorry. Eysenck, Pak. Eysenck ini Eysenck dan Eysenck atau Eysenck aja ya? Kebetulan ini saya ambil dari buku, Pak. Kalau dari itunya sih biasanya teorinya Eysenck aja. Karena di sini tuh kamu ada Eysenck dan Eysenck di 2006, tapi di kesimpulanmu Eysenck 2006. Kemudian di dimensimu Eysenck dalam Pervin 2005. Saya nggak tahu nih, kamu menggunakan kutipan yang mana sebenarnya? Eysenck yang Eysenck aja atau yang Eysenck aja? Kalau Atau yang dalam? pengertian, Nanti kamu cari ya. oh iya Nanti ya, kamu Pak. cari, pastikan di sidang hasil tidak mengulangi hal yang sama. Baik, Pak. Ya. Itu ya. Oke, baik. Terima kasih ya, Lenisa sudah memberikan respon. Terima kasih, Bu Eva. Saya kembalikan pada Bu Eva. Terima kasih juga, Baik, Pak. terima kasih untuk masukan yang membangun ya Pak Hizar ya. Jadi sangat jelas tadi apa yang ditanyakan dan yang diminta untuk lengkapi dari Pak Hizar terkait dengan penguatan ya teori kamu ya gitu. Nanti apa silahkan didiskusikan sama saya Leo ya. Oke, Baik, Ibu. baik, waktu dan layar dipersilahkan Pak Dr. Yudi, mangga. Nah, makasih Bu Eva. Mohon izin Pak Isar melanjutkan rintisannya Pak Isar. Leo, wah panggilannya Leo ya. Iya, Pak. Suara saya jelas Leo? Alhamdulillah jelas, Apakah Pak. suara saya jelas? Alhamdulillah. Baik Leo, selamat ya udah effort-nya sampai ke tahap ini Leo. Saya respect terhadap effort kamu ya. Memang sih yang namanya seminar proposal keputusan untuk melengkapi agar nantinya Leo tidak kesulitan saat proses dan pelaksanaan penelitian. Yang berikutnya saya setuju dengan Pak Isyar, mungkin lebih didalami nanti sisi psikologisnya, karena kita kan orang psikologi ya, jadi siapa lagi yang akan mengembangkan psikologi kalau nggak kita yang belajar psikologi ini. Jangan sampai nanti psikologi malah diambil orang-orang lain yang memang mereka tidak belajar psikologi dan hanya mengenal psikologi secara populis saja, ya secara populer. Nah, maka nanti silahkan di dalam lagi sisi self disclosure-nya dan juga mungkin saya kalau boleh usul self disclosure-nya ini ditambah dengan berlebihan kali ya. Karena di dalam definisi itu kan sekedar pengungkapan dan kamu bilang bahwa problematika itu muncul ketika dilakukan secara berlebihan. Nah, dan di situ kamu bilang bahwa self disclosure yang berlebihan membawa dampak negatif. Iya. Nah, sebetulnya kan problem utamanya ada di sini ya. Selain yang pertama tentang apa istilahnya mau sikap terhadap self disclosure atau persepsi terhadap self disclosure atau intensi untuk melakukan self disclosure yang berlebihan. Nah, kalau berlebihan itu kan berarti ada problem di situ. Kalau nggak berlebihan kan nggak ada problem kan, Leo ya. Iya. Nah, ini hanya usul aja. Iya. Apakah bisa nanti ditambahkan sisi berlebihannya. Oh. Dan saya juga sepakat dengan Pak Isyar kaitannya sama independen variabelnya berupa ekstrovert ya. Secara logika sih, atau secara logika dan secara pemahaman konsep sih. Ya, namanya self disclosure itu pasti orang-orang dengan tipologi ekstrovert yang akan melakukan. Kalau introvert kan mungkin ini yang jadi lebih tepat ya. Kalau self disclosure itu kan istilahnya normal ya orang-orang ekstrovert. Karena nanti artinya self disclosure kepribadian ekstrovert sebenarnya masuk sebagai aspeknya dari self disclosure kan. Sehingga ketika kamu teliti ya seperti kita mempertanyakan apakah ada hubungan antara kepalanya Pak Yudi dengan Pak Yudi kan itu, karena kepala bagian dari Pak Yudi gitu ya. Nah, nanti coba dibahas. Kemudian kaitannya sama
dimensi. Nah, di rancangan ini Leo menyebutkan dimensi ya. Iya. Ada salah satunya ada frekuentif gitu ya. Sering tidaknya. Nah, itu dimensi-dimensi yang ada di keduanya ini searah atau banyak arah, Leo? Ya, Karena kalau dimensinya banyak arah, nanti berbeda-beda pengukurannya. Dan nanti ketika dilakukan penjumlahan nggak bisa kalau dimensinya arahnya berbeda. Satu ke utara, satu ke selatan, satu ke timur, satu ke barat misalnya. Makanya disebut dengan ortogonal. Atau apa namanya, searah, linier. Linier, skor-skor tiap dimensi dijumlahkan kemudian diklaim sebagai skor variabel bisa, tapi kalau berarah arah yang berbeda mesti dilakukan penyesuaian nanti. Oh. Nah, saran saya cari aja teori yang apa namanya, mengungkapkan aspek ya, jangan dimensi. Karena tidak jarang dimensi itu beda-beda arahnya. Tapi kalau memang kamu bisa memastikan bahwa dimensi ini satu arah dan itu dinyatakan oleh ahlinya, ya nggak apa-apa pakai kata-kata dimensi. Baik, Pak. Contoh meja itu ya, meja itu kan dimensinya ada banyak, ada dimensi luas, dimensi tinggi, dan dimensi berat. Dimensi luas ukurnya pakai meter, dimensi tinggi pakai sentimeter, dimensi berat pakai kilogram. Nah, untuk memperoleh skor total dari meja, maka gimana caranya ya? Satunya pakai ukuran kilogram, satunya pakai ukuran luas, meter, satunya pakai senti. Kalau dalam matematika sih disamakan ukurannya, maka itu bisa menjadi ukuran yang searah itu. Ya itu nanti dicermati lagi. Kemudian masukan yang berikutnya, saya kasih masukan-masukan aja ya Bu Eva. Masukan yang berikutnya, kamu yakin pakai pengaruh ya? Apakah desain penelitianmu eksperimen? Bukan eksperimen, Pak. Enggak, bukan eksperimen ya. Nanti silahkan juga dipikirkan lagi. Ya, oke. Kemudian gambar daripada kerangka berpikir. Kerangka berpikir itu apa namanya? Saran saya kalau kamu memang pakai apa namanya konsepnya variabel, kotaknya diganti oval deh ya. Oh iya. Kotaknya diganti oval. Saran saya itu. Kemudian, nah di bab 3, satu lagi tentang teori Gen Z. Gen Z itu teorinya siapa ya? Generasi Z Ada nggak? itu kalau Nah, teori psikologi perkembangan yang mengatakan bahwa Gen Z itu rentang usianya sekian sampai sekian, ada nggak? Teori psikologi perkembangan. Teori psikologi loh ya, bukan teori manajemen atau teori sosiologi. Oh iya. Tapi teori psikologinya ada nggak? Coba nanti di sana biar memperkuat, karena fokus kamu dari tadi Gen Z, Gen Z, Gen Z. Saya cuma berpikir apakah gen seperti saya ini ada masalah self disclosure berlebihan nggak ya? Nah, gitu ya. Artinya kalau memang ada ataupun bisa jadi ada masalah self disclosure berlebihan, terus menggunakan second account dan sebagainya, artinya bukan hanya Gen Z yang melakukan itu ya, nggak perlu dibatasi sampai Gen Z. Ya, jadi problematika ini ternyata ini ya self disclosure berlebihan ya. Problematika self disclosure berlebihan ini ternyata dialami oleh semua orang gitu. Nah, artinya apa? Leo lebih leluasa nanti mencari sampelnya ya. Oh iya. Oke. Nah, terkait sampel, di sini saya baca populasi kamu sudah karakteristikan ya populasinya. Sudah di Ya, yang populasinya sudah dikarakteristikan, berarti sudah bukan populasi ya, atau memang populasinya yang kamu cari yang sesuai karakteristik itu? Apa aja karakteristik populasinya tadi di tulisanmu? menggunakan second account.
Nah, terus apalagi ada banyak itu Eh, karakteristik populasimu. generasi termasuk dalam generasi Z, memiliki second Terus account, terus terus aktif menggunakan akun tersebut selama minimal 1 tahun. terus. Nah, itu yang terbanyak ya. Eh, populasinya itu. Jadi itu populasinya ya, kamu batasi di situ aja. Hmm, Iya kan? Iya. Kalau biasanya kan yang dikarakteristikan sampelnya ya. Kalau ini Oh, kan populasinya yang dikarakteristikan. oh iya. Nah iya, ini yang benar yang mana? Yang Yang kamu betul. karakteristikan mau populasinya atau sampelnya? Karena di sampel ada karakteristik lagi. Nah, saya cepat bingung ini. Terus nanti berarti kalau populasimu karakteristikan seperti itu berarti harus dicantumkan di judul. Oh Ya, iya, Gen harusnya. Z yang menggunakan second account 1 tahun. Nah, itu jadi judulnya panjang nanti. Oh, Ya kan? yang betul yang Ini di nanti di sampel, Pak. nah, Yang oh betul yang di sampel berarti sampel. yang populasinya Yang populasinya siapa? Gen Z aja. iya Gen Z aja. Gen Z aja. Cuman kalau memang populasinya Gen Z, konsekuensinya Gen Z-nya harus diperjelas pakai teori perkembangannya siapa itu ya. Iya, iya, Pak. Supaya nanti biar jelas. Saya juga sepakat sama Aisyah, tulisannya sudah bagus. Makasih Bu Eva, bimbingannya luar biasa. Nah, ini tulisannya sudah terstruktur dengan baik. Itu berarti karena peran pembimbing yang rajin. Nah, jadi kita memberikan penghargaan pada Bu Eva. Oke, kemudian yang berikutnya saya ingin tanya satu hal aja lagi. Validitasnya, nah saya belum menemukan ini. Sorry, sebelum ke validitas. Saya itu tidak menemukan blueprint dari self disclosure ya. Nggak ada Kalau blueprintnya ya, self disclosure. kalau yang di punya saya atau yang di Yang kamu kirimkan ke saya, yang kayaknya nggak ada. blueprint Ah, ada, Pak. blueprint dua-duanya ada kah? Kayaknya salah satu nggak ada deh. Ada Yang self mana ya? disclosure sama yang extra Ah, version. Kalau yang self disclosure punya di yang saya halaman. terima nggak ada blueprintnya, cuma satu ya blueprintnya. Oh, mungkin Saya nanti saya terima, cek lagi, mungkin Pak. kurang kali ya. Kemudian terakhir tentang metode pengujian validitas. Beliau mau pakai apa? Eh, untuk itu Karena di situ terungkap ada 2. Satu expert judgment, satunya korelasi. Jadi maksudnya korelasi sama apa? Atau hasil expert judgment-nya dikorelasikan sama expert judgment yang lainnya gitu kah? Dalam tulisanmu ada expert judgment di paragraf pertama, berikutnya di paragraf kedua ada korelasi. Kamu pakai ketentuan 0,3. Ini kayaknya disarankan expert judgment, tapi korelasinya lupa dihapus kayaknya. Atau gimana? Leo, konfirmasi aja ini. kalau yang Kamu pakai validitas isi gitu ya. iya, Kamu kan sudah memilihnya, saya nanti menguji validitasnya pakai content related validity atau dalam bahasa umumnya validitas isi. Artinya yang diuji kesesuaian, ya kan, appropriateness antara item-item dengan indikatornya. Nah, kamu minta tolong expert dalam hal ini. Ya, kalau expert judgment kan gitu. Kamu minta tolong expert, nah expertnya boleh dosen pembimbing ya. Nah, nanti boleh satu aja sebetulnya. Nah, nanti dosen pembimbing diminta tolong. Misal ini contoh aja. Atau yang lainnya ya. Diminta tolong menguji kesesuaian apakah item-item ini sudah mewakili indikatornya atau belum. Apakah indikatornya sudah sesuai untuk mewakili aspeknya atau dimensinya atau belum. Nah, kalau expertmu menyatakan bahwa ya sudah sesuai, maka instrumenmu dinyatakan valid. Jadi yang disebut expert judgment itu pernyataan dari ahlinya itu. Makanya dia masuk kategori pendekatan kualitatif. Ya, karena sifatnya subjektif berdasarkan penilaian dari si expert itu. Jadi ya sudah, ketika expertnya menyatakan valid ya, maka instrumen itu valid, gitu aja. oh iya. Gitu loh,
Leo. Jadi nggak usah pakai korelasi 0,3, 0,3. Berarti Di situ masih ada tuh tulisanmu. iya masih ada, Pak. Saya kira Nah, makanya saya bingung, makanya saya konfirmasikan ini jadi pakai expert judgment atau pakai korelasi. Boleh sih pakai korelasi, itu namanya eksternal, apa namanya, criterion related validity namanya. Kalau ada alat ukur lain yang tentang self disclosure dan extrovert, nah itu kamu pinjam, kamu berikan juga ke sampel uji cobamu. Nah, nanti hasil alat ukurmu dan alat ukur lain ini kamu korelasikan. Nah, itu baru bisa. Kalau korelasinya di atas 0,3, maka dikatakan valid. Itu baru bisa. iya, Pak. Mau pakai yang mana? Kira-kira Leo, mau pakai yang content related validity atau validitas isi, atau yang kriteria related validity atau validitas kriteria? Pilih salah satu aja. Oh, pilih salah satu aja. Ya, nggak usah semuanya. Oke. Karena Baik, nanti Pak. apa namanya, berat kalau semuanya. Kan validitas ada 3 ya, isi, konstruk, Pak? kriteria. Nah, masa 3-tiganya mau kamu pakai? Satu aja deh. Iya, Ya, baik, Pak. karena lagi latihan meneliti kan ya. Kalau latihan langsung diberi beban yang berat nanti malah cedera, nggak bisa lomba, ya nggak? Iya, Pak. Nah, iya, nggak bisa maju perang nanti banyakan latihan malah cedera, banyakan apa namanya, banyakan alat saat latihan malah cedera. Oke, satu lagi, mohon izin. Semua definisi di bab 3 dihilangkan ya. Sampel adalah bla 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 bla, Oh, hilangkan. baik, Pak. Langsung ditunjuk aja sampelnya siapa, apa metode samplingnya apa, kemudian ciri-ciri sampelnya apa, sudah. Nggak perlu sampel adalah itu bla bla bla, populasi adalah bla bla bla, kuantitatif adalah kamu bukan menulis buku teks tentang metodologi, tapi kamu memberikan deskripsi kepada khalayak tentang metode yang kamu gunakan dalam penelitian ini. Jadi langsung aja Iya, sampel apa, subjeknya siapa, ya kan, variabelnya apa, populasinya siapa, sampelnya diambil dengan cara bagaimana, ya kan. Kemudian apa namanya, untuk membuktikan hipotesis, teknik analisis datanya apa. Pakai regresi ya? Iya, regresi. Alasannya? Karena untuk menguji pengaruh, Pak. Oh, kamu di situ nulis regresinya pakai rumus. Yang YA plus B. Iya. Nah, itu rumus regresi atau rumus persamaan garis regresi? Persamaan. Bingung dah? Nah, mending rumus, iya itu persamaan garis regresi. Tujuannya untuk membuat prediksi. Sama dengan AX plus B lah istilahnya, persamaan garis regresi kan itu. Ya, ya kan gitu kan? Iya, persamaan. B plus AX itu kan persamaan garis regresi itu. Tujuannya persamaan garis regresi itu membuat prediksi. Jika, ya kan, seandainya X-nya sekian, dengan konstanta A dan B yang tetap, maka akan kita bisa prediksikan rentang dari Y-nya akan berada pada skor mana. Itu prediksi. Itu bukan rumus regresi. Kalau rumus regresi nggak seperti itu. Nah, biar selamat, biar aman, hilangkan rumusnya saja. Toh kamu nganalisisnya pakai software kan? Iya, pakai SPSS. Nah, cukup disebutkan rencana kamu mau pakai software apa. Oh, Oke, saya kira itu aja masukannya. Leo bisa memahami masukan-masukannya? Insya Allah bisa, Pak. Oke, kalau nggak bisa atau masih bingung, boleh nanti chat saya ya. Ya, Demikian Bu Eva, terima kasih. Mohon terima maaf kalau kasih, ada Pak kurang Yudi. berkenan. Sama-sama. Baik, terima kasih banyak Pak Dr. Yudi untuk masukannya buat Ananda Leo ya.
Jelas sekali sih ya Leo ya, untuk Mhm. masukan-masukan tadi ada yang perlu diperbaiki, kebanyakan sih banyak yang dihilangkan ya, Iya. yang saya pahami ya hilangkan. Nah itu udah langsung dibantu tuh untuk ininya. Nah jika ada yang mau ditanyakan tadi dengan senang hati Pak Yudi, berkenan untuk di-chat. Sebelumnya makasih banyak Pak Yudi buat berkenan Sama-sama untuk Bu Eva. ini ya diajak diskusi dan diambil waktunya ya Pak. Dan saya juga sering bertanya sama Pak Yudi terkait dengan kuantitatif. Baik, izin Pak Dokter Hisa, Dokter Yudi, apakah Leonisa dinyatakan lulus dan bisa melanjutkan ke penelitian selanjutnya atau proses selanjutnya? Silakan Bu. Cukup, lanjut. Baik, Pak Hizar, nggak jelas tadi. Lanjut Pak. Lanjut, silakan Bu. Baik, baik. Terima kasih banyak untuk waktunya Pak Dokter Hisa dan Pak Dokter Yudi untuk masukan Sama-sama dan Bu. waktu hari ini. Sehat selalu untuk kita semua. Demikian, selamat ya Amin. Leo ya. Silahkan Terima dikerjakan kasih, dengan Ibu. secepatnya. Yang pernah saya bilang sama Leo kalau bisa sebelum 17 Juli ya, Iya, karena setelah itu Betul. mau izin Pak Isar, saya istirahat Ya, dulu pasca ya, operasi ya. ya. Iya, baik, Baik, Bu. baik. Ibu. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Selamat Selamat Pagi. pagi. Terima beraktivitas. kasih Bapak Pagi, Ibu Terima semuanya. kasih, Leo. Terima kasih Iya, terima kasih Bapak. juga Pak Hisar, Pak Yudi, Leo. Assalamualaikum. Ya, saya izin keluar ya, Bapak.